Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, Farmasi Fisik Teori tentang sistem dispersi kasar suspensi. Nah, ini ya, faktor yang harus diperhatikan pada suspensi ada dua macam, yaitu sifat antarmuka dari partikel yang tersuspensi atau partikel yang terdispersi. Yang kedua adalah pengendapan dalam suspensi atau sedimentasi, ya. Jadi kita tahu ya, arti dari suspensi itu adalah di mana terdapat dua fase, yaitu fase terdisperse dan fase terdisperse yang berada dalam suatu sistem yang dibuat stabil dengan adanya suspending agent. Kita akan belajar satu persatu. Nih ya, yang pertama saya jelaskan adalah sifat antarmuka dari partikel. Jadi ada tiga sifat dari partikel yang disuspensi itu. Pertama, bentuknya flokulat, artinya masing-masing partikel terikat tapi ikatannya lemah, ikatan van der Waals. Di mana bila dia terikat lemah, dia mudah terikat tapi juga mudah terlepas dengan suatu energi. Contohnya energi kocokan. Ketika dikocok dia mudah terlepas. Kemudian yang jenis atau sifatnya adalah agregat. Jadi dia mulai menempel, bukan berikatan van der Waals lagi, dia mulai menempel satu persatu antar partikel membentuk suatu lempeng. Dan bila lempeng ini makin lama antar lempeng itu atau antar partikel yang melekat itu terdapat jembatan atau peleburan suatu kristal. Di mana nanti menjadi suatu lempeng utuh, itu namanya caking yang susah untuk didispersikan kembali. Ya. Otomatis dari tiga jenis ini yang dikehendaki adalah yang bentuknya flokulat. Ya. Nah, di sini ada keterangannya. Bila ukuran partikel terdispersi itu kecil, jadi bila ukuran partikel kecil, otomatis luas permukaannya semakin besar. Bila luas permukaannya semakin besar, energi bebasnya yang dihasilkan juga semakin besar. Ini justru tidak stabil karena masing-masing partikel bisa melekat satu sama lain dan ikatannya adalah erat, terikat erat. Nah, partikel yang dikehendaki harusnya partikel yang flokulasi. Ini adalah rumus untuk energi bebas permukaan dari partikel. Jadi, bila dilihat dari rumus ini, ya, tidak dikehendaki energi bebas permukaan partikel yang tinggi karena kecenderungannya akan memisah satu sama lain. Ya, akan memisah satu sama lain, ya. Sehingga kalau memisah, flokulasi atau partikelnya itu tidak akan bisa berikatan satu sama lain, ya. Nah, dan juga tidak dikehendaki karena nanti akan menjadi pemisahan, ya. Jadi globul terdisperse bergabung sama globul terdispersnya sendiri, sedangkan pendisperse bergabung sama globul pendispersnya sendiri, ya. Jadi, nah, dia linear. Jadi, ini dipengaruhi oleh faktor apa? Dipengaruhi oleh faktor luas permukaan partikel. Nah, semakin meningkat luas permukaan partikel, energi bebas permukaan semakin kecil. Luas permukaan partikel semakin meningkat bila ukuran partikel dari suatu fase terdisperse itu dikecilkan. Ya. Dia berbanding linear juga dengan tegangan permukaan. Ya. Jadi caranya bagaimana? Biar energi bebas permukaannya itu diturunkan atau distabilkan dengan tidak menjadikan luas permukaan partikel ini semakin lama semakin besar. Jadi ada ukuran tertentu berapa partikel yang dikehendaki. Kedua, dengan menambahkan zat yang menurunkan tegangan permukaan. Nah, ya, seperti ini. Oke, saya lanjut pada slide ini ya. Di sini adalah kurva interaksi partikel. Jadi, yang Y ini adalah energi interaksi, ya, energi permukaannya, energi bebasnya. Kemudian ini adalah jarak antar partikel.
Ya, nah di sini kurvanya ada kurva tolak-menolak. Jadi partikelnya itu saling menjauh, tidak akan terjadi pendekatan antar partikel. Bila apa? Bila energi interaksi atau energi bebas permukaannya itu tinggi, besar. Nah, dia akan tolak-menolak. Jarak antara partikelnya juga dia jauh, ya. Nah, sedangkan yang dikehendaki adalah dia yang terflokulasi. Artinya apa? Artinya energi bebas permukaan dia terkontrol, tidak terlalu besar pun tidak terlalu kecil. Dia terkontrol di sini. Nah, jarak antara partikelnya bila dia berada di daerah sini, nah dia akan terflokulasi yang dikehendaki. Tidak juga dikehendaki dia kurvanya tarik-menarik. Semakin kecil energi interaksinya, dia akan tarik-menarik. Artinya apa? Artinya gaya gravitasinya yang bermain di sini. Bila melekat karena ada gaya gravitasi, partikel terdisperse itu akan melekat satu sama lain. Lekatannya ini akan menempel kuat dan bisa terjadi caking. Ini juga tidak dikehendaki. Ya, jadi yang dikehendaki adalah diatur sedemikian rupa energi bebas permukaannya dengan mengontrol tegangan permukaan dan mengontrol luas permukaan partikel. Kita akan bisa menjadikan suatu suspensi ini dalam bentuk yang terflokulasi. Nah, ini adalah rumus hukum Stokes yang digunakan untuk menghitung laju sedimentasi suatu suspensi. Tadi sudah disinggung di awal bahwa sistem suspensi itu tidak mungkin tidak tersedimentasi. Tapi sedimentasi bagaimana yang diharapkan adalah yang bisa terkontrol, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan jenis ikatannya adalah terflokulasi sehingga mudah direkonstitusi. Saya kembali lagi ke hukum Stokes, di mana rumusnya V, kecepatan pengendapan, sama dengan D kuadrat diameter partikel dikalikan berat jenis fase terdisperse dikurangi berat jenis fase pendisperse dikalikan gravitasi dibagi dengan 18 viskositas. Ya. Oke, diameter ini diameter siapa? Diameter partikel terdisperse. Sedangkan rho-nya adalah berat jenis fase terdisperse dikurangi berat jenis fase pendisperse. Ya, ini tanda kurung. Nah, kemudian gravitasi. Gravitasi itu tidak bisa kita atur ya. Yang kita atur adalah diameter, berat jenis, dan viskositas. Nah, kita menginginkan otomatis kecepatan pengendapan ini tidak terjadi terlalu cepat ya, tapi terkontrol. Bagaimana caranya? Kita memodifikasi dari ukuran diameternya, memodifikasi dari densitasnya, dan memodifikasi dari viskositasnya. Contoh gampang, ketika kita meningkatkan viskositas, otomatis sedimentasinya akan semakin kecil. Ya, ketika kita mengecilkan diameter partikelnya, otomatis viskositasnya ini juga semakin kecil. Tapi perlu diingat, diameter ini bukan berarti semakin kecil diameter partikel semakin baik, tidak. Ya, karena kita harus mempertimbangkan energi permukaan tadi yang kita pelajari sebelumnya. Ya, seperti itu. Kemudian dari kerapatan. Bila kerapatan suatu fase terdisperse ini besar, kita perlu mencari atau menambahkan ke pembawa suatu zat yang berat jenisnya juga besar, sehingga hasil dari pengurangan ini akan menjadi kecil. Bila bila kerapatan atau berat jenis fase terdisperse ini besar, kita perlu menambahkan kita perlu menambahkan berat jenis fase pendisperse yang mendekati dengan berat jenis fase terdisperse. Ya, agar apa? Agar kecepatannya juga akan berkurang, agar kecil ini, supaya kecil, ya. Seperti itu. Intinya dimodifikasi lah sedemikian rupa agar V-nya bisa berada di nilai yang kita kehendaki. Nah, ini adalah contoh soal untuk hukum Stokes ya. Jadi diketahui soal Anda yang pertama untuk Anda kerjakan. Jadi saya memiliki serbu kasar berat jenisnya sekian. Ini kurang 3 ya, kurang 3 di sini.
Kemudian diameternya adalah 100 mikrometer, didispersikan dalam suatu pembawa yang mengandung CmCna 2%. Kemudian kerapatan dari sistem dispersi itu adalah sekian. Ini adalah kerapatan dari pembawa. Kerapatan dari pembawa. Kemudian viskositas medium ini ya, viskositas medium adalah 27 poise. Ya, 27 poise. Yang ditanyakan adalah kecepatan sedimentasi rata-rata. Tinggal dimasukkan ya. Kemudian gravitasinya adalah sekian. Yang perlu diperhatikan adalah persamaan dari satuan. Karena yang saya minta adalah kecepatan sedimentasi dalam cm per detik. Persyaratan untuk hukum Stokes adalah ya, dia hanya 2%, ya, hanya maksimal 2 gram zat padat dalam 100 ml cairan agar pengendapan yang terjadi itu bisa bebas, ya, dan tidak terhalang. Semakin besar konsentrasi terdisperse, 5%, 10% atau bahkan lebih, akan mempengaruhi, akan saling mendahului, ya, masing-masing laju pengendapannya. Pengendapannya akan terhalang. Nah, di sini adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan pengendapan ya. Dari hukum Stokes tadi yang saya jelaskan di atas, Anda bisa menguraikan. Berarti faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kecepatan pengendapan? Salah satunya adalah ukuran partikel terdisperse ya, yang bisa kita kontrol. Kedua, densitas yang dikembangkan. Ketiga, apa? Keempat apa? Silakan diisi sendiri ya. Ini sebagai soal Anda yang kedua. Nah, selanjutnya kita belajar tentang jenis pengendapan pada suspensi. Ada dua jenis, terflokulasi yang kita kehendaki, dan kedua adalah terdeflokulasi, jenis ikatan yang tidak kita kehendaki karena akan membentuk suatu caking. Suatu caking yang tidak bisa direkonstitusi kembali. Jadi sekali lagi yang dikehendaki adalah yang terflokulasi. Nah, kemudian pengendapan partikel terflokulasi itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya partikel dispersinya itu dia terikat satu sama lain tapi ikatannya van der Waals. Kedua, mengendap dengan lebih cepat atau serentak. Ketiga, tidak membentuk lempeng atau cake dan mudah disuspensikan lagi. Nah, ciri-cirinya apa dari sistem suspensinya itu sendiri? Batas antara endapan dan supernatannya itu jelas. Di atasnya endapan ada cairan yang jernih. Ya, ini mengapa bisa terjadi ini? Dipengaruhi juga dari ukuran flokulasinya, dari ukuran flokulatnya, dari ukuran fase terdispersnya. Semakin dia bentuk partikelnya itu semakin sferis, semakin poros, semakin bulat, akan semakin memudahkan dia untuk terflokulasi. Nah, kemudian bagaimana pengendapan partikel terdeflokulasi? Ciri-cirinya adalah mengendapnya lebih pelan dibandingkan terflokulasi. Kemudian terbentuk agregat ya, karena tidak terlapisi zat flokulan, dia berbentuk agregat sehingga membentuk suatu lempeng atau cake yang susah untuk disuspensikan lagi. Ciri-ciri sistemnya bagaimana? Tidak ada batas yang jelas antara endapan dan supernatan ya. Cairan di atas endapannya cairan di atas endapannya terlihat berwarna keruh ya, tidak jelas, tidak jernih seperti yang terflokulasi. Nah, berikut adalah cara mengevaluasi suatu sistem suspensi dengan teknik sedimentasi ya. Rumusnya adalah volume sedimentasi sama dengan volume awal suspensi dibagi volume akhir suspensi. Ya. Bagaimana itu? Ya. Bila Anda membuat suspensi 100 ml, kemudian hasilnya Anda tuang di gelas ukur, dan terjadi pengendapan selama masa waktu pengamatan, biasanya pengamatannya
per 30 menit ya, 30, 60, 120, kemudian beda hari. Nah, diamati laju sedimentasinya ya. Sekali pengamatan diukur, misalkan dari 100 ini dia eh, mengalami endapan atau mengalami sedimentasi di 50 mili, berarti volume sedimentasi adalah 50 per 100 ya, 0,5. Bila dia ya, nah, kemudian bila Anda menuangkan dan belum terjadi endapan, masih tetap sama, berarti VU per V0, berarti 100 per 100. Jadi F-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana bila yang 1,5? Artinya apa? Ketika Anda membuat partikelnya itu akan mengembang sehingga sulit untuk dituang, sehingga Anda harus menambahkan volume dari pendispers atau pembawa ekstra, sehingga VU per V0. Jadi 150 endapannya dibagi dengan mula-mula 100. Jadi 1,5 ya. Tidak dikehendaki yang ini. Yang dikehendaki adalah harga volume sedimentasi adalah 0,5 sampai 1, di bawah 1 sampai dengan 1. Kedua, untuk evaluasi suspensi adalah mencari volume sedimentasi ya. Kedua adalah mencari derajat flokulasi. Caranya, volume sedimentasi dibagi dengan volume terdeflokulasi. Caranya mencari bagaimana volume terdeflokulasi. Volume sedimentasi suspensi yang terdeflokulasi dibagi volume akhir endapan suspensi yang terdeflokulasi. Ya, akhirnya dijadikan atau mencari derajat flokulasi. Nah, cara evaluasi suspensi ini tidak boleh hanya satu formula, tapi membandingkan beberapa formula dihitung. Nah, derajat flokulasi angkanya yang paling besar, artinya apa paling besar? Jarak antara terflokulasi dengan terdeflokulasi dia semakin jauh, itu adalah formula yang paling dikehendaki untuk angka derajat flokulasi. Jadi tidak ada angka pasti untuk persyaratan derajat flokulasi, yang ada dibandingkan dari masing-masing formula, derajat flokulasi yang paling besar itu yang paling diterima. Nah, bagaimana cara menjadikan sedimentasi itu terkontrol atau terflokulasi dengan kita menambahkan zat dari luar yang sifatnya polimer ya atau elektrolit. Jadi pengendapan terflokulasi bisa didapatkan dengan menambahkan bahan sebagai berikut. Kalau polimer ini lebih ke arah suspending agent ya. Kita menambahkan zat-zat suspending agent agar viskositasnya dia meningkat. Ya, viskositasnya meningkat otomatis sedimentasi dia tidak akan terjadi cepat, akan terkontrol. Kemudian surfaktan ini erat kaitannya dengan menurunkan tegangan permukaan. Kita menambahkan wetting agent untuk membasahi partikel agar lebih mudah untuk disuspensikan. Kita menambahkan surfaktan agar kita lebih mudah memasukkan fase partikel padat ke dalam pembawa. Sedangkan elektrolit itu adalah sebagian besar zat flocculating agent. Jadi flocculating agent itu adalah zat yang bermuatan. Fungsinya apa? Untuk dia menempelkan atau mengikat antar partikel fase terdisperse. Ya, itu contohnya. Nah, di sini mekanisme kerja polimer ya adalah begini, urutannya ya, langkah-langkahnya. Ini sebetulnya bukan mekanisme kerja polimer ya. Artinya urutan langkah pembentukan suspensi yang stabil ya. Pertama, bila kita memiliki partikel
partikel obat atau bahan aktif atau bahan-bahan tambahan kan kadang bermacam-macam ya. Ada yang muatannya positif, muatannya negatif, tidak bermuatan. Semuanya kita beri absorben kationik. Ini bisa kita menambahkan zat pembasah, wetting agent juga bisa, agar dia melapisi seluruh permukaan partikel. Sudah, semuanya bermuatan positif. Kemudian kita tambahkan flocculating agent elektrolit yang muatannya negatif. Otomatis di luarnya positif ini adalah negatif. Positif ketemu negatif masing-masing bisa berikatan, tapi ikatannya lemah. Nah, menjadi flokulat seperti ini. Nah, sekarang saya tanya, untuk luas permukaan partikel mana yang lebih besar? Di partikel yang kecil ini satu persatu atau partikel yang sudah bergabung, sudah terflokulasi? Jawabannya adalah partikel yang sudah terflokulasi, luas permukaan partikelnya menjadi jauh lebih kecil sehingga energi bebas permukaannya juga semakin kecil. Ditambah pula Anda menambahkan katakanlah suspending agent atau polimer atau peningkat viskositas. Nah, itu akan juga memudahkan dia fase terdispersi ini berada di tempatnya masing-masing di bagian dari pembawa. Sehingga rangkaian kerja ini akan menghasilkan suatu sistem suspensi yang stabil. Nah, terakhir adalah ini. Anda coba buka jurnal ini. Jurnal ini membahas tentang pengaruh penambahan flocculating agent. Di dalamnya adalah natrium sitrat dan aluminium chloride. Dan dia juga menambahkan wetting agent dan suspending agent untuk memperbaiki struktur pembawa dari suspensi ini. Nah, pengaruhnya terhadap apa? Terhadap stabilitas fisik dan sifat alir dari suspensi nitrofurantoin. Di sini dibahas. Ya, artinya kenapa saya meminta untuk membaca ini? Anda akan melihat, oh jenis flocculating agent itu ini, oh fungsinya nanti seperti ini. Anda bisa belajar dari jurnal ini. Terakhir, soal ya, Anda kerjakan soal ini soal ketiga berarti, semuanya ditulis, ya, jadi ada 2 soal tadi di awal kan, kemudian ini soal ketiga, semuanya ditulis tangan, di-capture, kemudian di-upload di Google Classroom kita. Ya, demikian perkuliahan saya, kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa buka sesi diskusi ya via Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.